Bab 397. Kamu di mana? Jerry bukannya tidak ada alasan untuk rasa khawatirnya ini. Bagaimanapun keluarga Ye yang merupakan salah satu keluarga besar kota Yan pun sudah mengirim Kalista untuk mencari dirinya. Bukankah artinya keluarga Ye ingin mengendalikan Jiangping? Lagi pula ini hanya hal yang terlihat saja, kita tidak tahu apakah keluarga besar lainnya memiliki tindakan yang sama atau tidak. Tuan yang tidak perlu terlalu khawatir, sebagian besar wilayah Jiangping sudah dikendalikan oleh Anda, jika bukan karena asosiasi bela diri, maka tidak akan ada yang namanya pertemuan bela diri. Atau Anda tidak perlu ikut pada pertemuan bela diri 3 hari kemudian. Sekarang Anda sudah menjadi penguasa Jiangping, jadi ada hak apa asosiasi bela diri menantang Anda? Alfredo sangat percaya pada sikap Jerry. Dia begitu yakin dan paham pada kekuatan penjaga perbatasan utara. Jerry menggelengkan kepala saat mendengar ucapan Alfredo, berkata, "Aku harus menerima tantangan dari asosiasi bela diri. Kali ini aku bisa menolak tantangan mereka, tapi kedepannya pasti ada asosiasi bela diri yang kedua dan ketiga, jadi aku tidak mungkin terus menolak semua tantangan mereka. Karena mereka ingin bertarung, maka aku akan bertarung. Aku akan beri mereka pelajaran yang mendalam agar mereka tahu keluarga besar kota yang tidak boleh bertindak sembrono di Jiangping." Jerry berbicara dengan tenang dan suara berdebar. Tapi Alfredo mendengar hal ini menjadi bersemangat, lalu berkata, "Apa yang Tuan yang katakan itu benar, kalau mereka ingin bertarung, maka kita akan beri mereka pelajaran yang mendalam, agar mereka bisa mengetahui kekuatan kita." Saat Jerry pulang ke puncak awan, waktu sudah menunjukkan pukul 2 subuh. Dia masuk ke dalam kamarnya dengan pelan, lalu dia tiba-tiba mendengar Lesi berbicara saat hendak naik ke atas kasur, "Sudah pulang." Jerry baru sadar ternyata Lesi belum tidur. Plak. Lesi membuka lampu kasur, lalu dia menatap Jerry dengan mata yang merah. Happy sudah tidur dengan gaya tidur yang menguasai seluruh kasur. Jerry berbicara dengan wajah penyesalan, "Maaf sudah membuat kamu khawatir lagi." Lesi menggelengkan kepala, lalu berbicara dengan lembut, "Kamu pasti ada alasan sendiri hingga pulang begitu malam." Jerry merasa sangat terharu saat mendengar ucapan Lesi. Tapi ada beberapa hal yang harus disembunyikan oleh Jerry karena takut Lesi khawatir padanya. Setelah mandi, Jerry masuk ke dalam selimut dan memeluk tubuh Lesi dengan erat. Tubuh Lesi sedikit bergetar sejenak, kemudian dia sudah kembali tenang dan merasa nyaman. Tidak lama kemudian terdengar suara dengkuran kecil, ternyata Lesi sudah tidur. Jerry merasa sangat bersalah, awalnya dia kira kepulangannya kali ini bisa membuat istri dan anaknya menjalani hidup dengan tenang dan bahagia, tapi siapa sangka masalah tidak berhenti menghantunya. Awalnya dia tidak ingin pergi ke kota Yan lagi, tapi saat teringat dengan semua hal yang terjadi pada dirinya dan ibunya, dia pun terpaksa pergi ke kota Yan. Sekarang semua musuh yang dia hadapi semakin kuat, beberapa keluarga besar kota Yan dan asosiasi bela diri sudah menjadi musuhnya. Bahaya yang ada di sekitar tubuhnya pun menjadi semakin banyak. Hal yang dia khawatirkan di mobil Alfredo sebelumnya bukanlah kekuatan musuh, tapi dia takut akan melibatkan istri dan anaknya. Setelah diam sejenak, dia mengirimkan sebuah pesan singkat, tanggal 15 Agustus harus kembali ke Jiangsu. Keesokan paginya berjalan seperti biasa, Jerry mengantar anaknya ke kindergarten, lalu mengantar istrinya ke grup Sanhe. Tapi saat mobilnya baru sampai di grup Sanhe, ada sebuah mobil van hitam yang berhenti di depan pintu perusahaan. Lalu di samping mobil van itu ada seorang wanita parubaya. Masalahnya adalah dia baru bertemu dengannya kemari. Kenapa dia datang lagi? Lesi juga melihat wanita parubaya ini dengan wajah yang buruk. Jerry memancarkan tatapan mata yang tajam. Kemarin Jerry menghalangi Kalista untuk beritahu identitasnya pada Lesi, tapi hari ini dia datang lagi. Apakah dia masih tidak mau menyerah? "Aku ikut denganmu." Setelah selesai bicara Jerry turun lebih dahulu. "Cheokin, aku sudah lama menunggu kamu." Kalista langsung turun dari mobil diikuti oleh Anton yang memasang wajah serius di belakangnya saat melihat Jerry dan Lesi turun dari mobil.
Setiap kali melihat Jerry, Anton selalu merasa dia bukanlah seorang manusia, tapi seorang iblis yang keluar dari neraka. Tapi Jerry tidak melihatnya sama sekali dan hanya fokus pada Kalista. Ada urusan apa kamu mencari aku? Lacey berbicara dengan wajah datar dan sikap yang tidak baik. Cheokin, tujuan aku datang kemari adalah untuk minta maaf padamu. Kemarin aku memang keterlaluan, aku tidak seharusnya mengatakan grup Sanhe tidak bernilai sama sekali dan bersikap kasar padamu, maaf. Kalista berbicara dengan wajah yang penuh penyesalan dan tulus. Lacey sangat terkejut akan hal ini, dia tidak menyangka Kalista akan minta maaf pada dirinya. Tapi Jerry mengejeknya, berkata, Nyonya Ye, Anda tidak perlu minta maaf. Aku sangat berterima kasih kalau Anda tidak datang mengganggu aku dan istriku lagi. Kalista melirik Jerry sekilas, lalu berkata, Tuan Yang, jangan salah paham padaku, aku benar-benar sangat minta maaf atas kejadian sebelumnya. Kemudian Kalista tiba-tiba berbalik dan naik ke atas mobil. Anton melihat Jerry sekilas, kemudian dia naik ke atas mobil dan langsung pergi dari sana. Hal ini membuat Jerry sedikit terkejut, awalnya dia kira wanita ini datang ke grup Sanhe untuk mengatakan kenyataan pada Lacey ataupun untuk hal lainnya. Tapi siapa sangka wanita ini hanya datang untuk minta maaf, lalu pergi dari sana. Suamiku, apakah kita terlalu keterlaluan? Lacey bertanya dengan sedikit tidak tega. Jerry menggelengkan kepala, berkata, wanita ini berasal dari kota Yan dan juga di Rut Redman Bakor, dia bukanlah orang biasa, jadi kita tidak tahu apa yang ingin dilakukan olehnya, lebih baik kamu sedikit menjauh darinya saja. Lacey hanya berkata, aku sudah tidak ada masalah lagi, kamu pergilah. Baik, nanti aku akan jemput kamu. Setelah Jerry berpamitan pada Lacey, dia kembali ke grup Yanchen. Di saat bersamaan, dalam mobil van hitam, Anton berbicara, Nyonya, apakah cara yang Anda lakukan benar-benar bisa mendekati Nona Lacey? Kalista tersenyum sinis, berkata, aku tahu jelas dengan anak perempuanku, dia memiliki hati yang lembut, dia pasti tidak akan bisa memaafkan aku atas kejadian kemarin, tapi kalaupun permintaan maaf aku hari ini tidak bisa langsung diterima olehnya, setidaknya hal ini bisa sedikit memperbaiki hubungan kami. Anton sedikit terkejut akan hal ini. Nyonya, apa yang harus dilakukan untuk urusan Nona muda Ye? Anton tiba-tiba bertanya. Aku sudah datang ke Jiangsu selama beberapa hari, tapi aku masih belum bertemu dengan keponakan murahan aku itu, sudah seharusnya aku bertemu dengannya. Kalista tersenyum jahat. Kemudian dia mengeluarkan ponsel dan menghubungi orang, Cherish, Bibi sudah ada di Jiangsu, kamu sekarang di mana? Aku akan menemui kamu. 20 menit kemudian Kalista menemui Cherish di kamar presiden kelas hotel Jiangsu. Cherish Ye adalah anggota keluarga Ye Kota Yan yang berumur 24 tahun dan wanita paling cantik di generasi muda. Dia kuliah di luar negeri dan baru pulang bulan Juni tahun ini. Tapi sebagai anak dari keluarga besar, pernikahan adalah pilihan satu-satunya. Bibi. Cherish hanya menyapa Kalista dengan datar, kemudian dia masuk ke dalam kamar. Kalista masuk ke dalam sambil tersenyum, kemudian dia duduk di samping Cherish dan berbicara dengan lembut, Cherish, apakah kamu begitu menghindari pernikahan yang diatur oleh keluarga? Cherish memasang wajah yang buruk, lalu menggelengkan kepala, berkata, Bibi, kamu tidak perlu bujuk aku lagi, hati aku selamanya hanya untuk pria itu saja. Aku tidak akan menikahi orang lain selain dia. Tatapan matanya sangatlah tegas. Tapi Kalista sangat bersemangat melihat ini. Keluarga Ye akan menikahkan Cherish dengan penguasa Jiangping. Tapi Kalista memiliki rencana sendiri, yaitu ingin membuat Lacey menikah dengan penguasa Jiangping. Jadi penolakan dari Cherish saat ini sangat menguntungkan untuknya. Namun dia tetap tidak bisa menunjukkan hal ini kepada Cherish, jadi dia tetap membujuknya, berkata, Cherish, ini adalah tugas dari kepala keluarga yang harus kamu selesaikan, jika tidak kamu tidak akan memiliki tempat di keluarga Ye. Tidak masalah kalau tidak adil. Aku juga tidak berencana untuk mendapatkan sesuatu dari keluarga. Cherish berbicara dengan biasa saja.
Kalista awalnya masih ingin membujuknya, tapi Cherish merasa sedikit tidak sabar, lalu berkata, "Bibi, aku merasa sedikit lelah dan ingin istirahat sejenak." Kalista pun hanya menghelakan nafas, lalu berdiri dan berkata, "Kalau begitu Bibi pergi dulu ya, aku akan hubungi kamu lagi saat sudah menemukan penguasa Jiangping." Setelah Kalista pergi, Cherish tiba-tiba mengeluarkan sebuah foto jadul yang sudah pudar. Dalam foto itu terdapat anak muda berambut pendek yang berumur 20-an tahun dan mengenakan pakaian tentara. "Sebenarnya kamu ada di mana?" Mata Cherish sedikit basah, dia menggenggam foto itu dengan erat dan tatapan yang penuh dengan rasa rindu. Jika Kalista melihat foto ini, dia pasti akan sangat terkejut. Karena pemuda ini adalah orang yang baru dia temui tadi, yaitu Jerry Yang. Bersambung.